Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama, sekali lagi kita minta kepada Allah agar diberikan taufik atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa berbagai macam kenikmatan. Semoga kenikmatan itu menjadi wasilah kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh para sahabat, para salafus sholih, dimulai dari 6 bulan sebelum Ramadan. Kita diajarkan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz Parti tadi ketika membuka acara, bahwa kita menggunakan senjata kita, ad-du'a silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Maka bagi yang berharap betul, cinta betul dengan Ramadan, banyak-banyak berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu salah satu redaksi doa yang sangat disarankan oleh salafus sholih untuk disampaikan kita di bulan Ramadan. Sesungguhnya doa itu doa yang agar kita disampaikan di setiap awal bulan. Allahumma ahillahu alaina, sampaikan hilal awal bulan kepada kita. Bil yumni, dengan kondisi kita tentram, nyaman, berkecukupan. Yang sangat kita butuhkan nanti di bulan Ramadan adalah kondisi aman, tentram, dan berkecukupan. Kita tahu nikmat aman itu nikmat yang sangat mahal. Di sebagian negara nikmat ini tidak didapatkan. Di Rohingya misalnya, mereka hidup segan mati tak mau, dan mereka harus melaksanakan satu kewajiban berupa hijrah karena di negerinya tidak bisa tegak syiar-syiar agama Islam. Nanti kita akan belajar di bab berikutnya tentang definisi negeri musyrik dan negeri Islam. Indonesia termasuk negeri yang Islami insya Allah. Jadi kita termasuk orang yang beruntung hidup di sini, mengingat kesaksian banyak sekali orang-orang muslim yang lain yang sulit untuk menegakkan syiar Islam di negerinya sendiri. Maka sekali lagi kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kita mohon kepada Allah masuk Ramadan dalam kondisi imannya full, iman kita bagus. Maka seseorang yang berharap Ramadannya bagus, bulan Sya'ban ini sudah melatih dirinya untuk menyambut, untuk tarhib, menyambut Ramadan dengan cara bagaimana membiasakan poin-poin ibadah di bulan Ramadan dilaksanakan sejak sekarang. Di antara yang paling menjadi catatan para ulama adalah membenarkan kualitas ibadah kita. Satu pembahasan yang akan kita bahas pagi ini insya Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita iktiba, bagaimana ibadah kita itu memenuhi syarat diterimanya amal. Kita tahu di antara dua syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah, kholisun min qalbi, bersih dari kolbi, dari hati yang paling dalam, kemudian benar. Jadi syaratnya dua ini. Ikhlas karena Allah, kalau keliru maka juga tidak diterima. Demikian juga benar tata caranya tetapi tidak ikhlas karena Allah juga tidak diterima. Maka dua hal ini wajib menyatu di dalam setiap peribadahan kita. Nah, di antara kholisun min qalbi, di antaranya adalah kita mempelajari tentang tauhid. Benar-benar kita mentauhidkan Allah di dalam semua peribadahan kita. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan ilmu ini sebelum Ramadan tiba kepada kita. Sekali lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati. Kita bermohon kepada Allah agar masuk bulan Ramadan dalam kondisi selamat. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa banyak orang yang berharap sampai Ramadan lupa atau dilupakan oleh Allah untuk berdoa. Tanggal 28 Sya'ban dia ke kamar mandi jatuh.
masuklah dia ke rumah sakit selama bulan Ramadan, tidak jadi dia Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah wassalamati, kita mohon keselamatan. Wal Islam artinya kuantitas dari ibadah kita itu menyeluruh. Kalau iman terkait dengan kekuatan kita beribadah, kalau Islam berkait dengan berbagai macam jenis ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa melaksanakan. Salah satu persiapan yang paling mendalam yang kedua adalah persiapkan untuk sedekah. Karena ini salah satu yang sangat disarankan di bulan Ramadan. Sejak sekarang persiapkan untuk bisa melaksanakan itu dengan sempurna insya Allah. Bagi yang berkelebihan, ingat-ingatlah bahwa di antara yang menjadi kebahagiaan panjenengan pertama di alam kubur adalah sedekah panjenengan. Maka di bulan Ramadan para ulama mengingatkan sebagaimana Rasulullah laksanakan. Di bulan-bulan biasa Rasulullah sudah lebih-lebih lagi, di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Dan ini sampai kepada kita riwayatnya. Mudah-mudahan kita termasuk diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan yang seperti itu. Jazakallahu khair. Nah, hari ini insya Allah kita melanjutkan pembacaan kitab Ushul Salasah yang kebetulan juga sangat berkaitan dengan bagian pertama tadi untuk mencapai Ramadan, yaitu kita mendapatkan hati yang ikhlas dengan mentauhidkan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sedaya, pembahasan ini sebenarnya jauh lebih detail di kitab Tauhid. Sebagaimana jenengan sudah mendapatkan dari Ustadz Rosyid hafidhahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Tetapi hari ini mudah-mudahan mengingatkan karena sudah tipis banget menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal sepanjang kita menjalankan Ramadan insyaallah ta'ala. Yaitu pada bagian yang kedua di kitab Ushul Salasah, di mukadimah yang kedua sudah kita bacakan minggu yang lalu insyaallah. Asaniyah annallaha, sesungguhnya Allah, halaman 61, layarto, tidak ridho, ayusraka, disirikan, disekutukan, ma'ahu, bersama dia, ahadun, apapun, fi ibadatihi, di dalam peribadahan, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak juga malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Sekali lagi ini terlihat betapa cerdasnya penulis ini. Beliau langsung menutup potensi untuk perbuatan syirik kepada makhluknya Allah. Karena ini yang disebutkan, sekali lagi saya ingatkan, adalah dua makhluk yang sangat mulia, yaitu kita nggak boleh minta, kita nggak boleh berdoa, kita nggak boleh bertawakal, kita tidak boleh melakukan khauf, rogbah, istighosah kepada dua makhluk yang mulia ini, yaitu malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Kalau malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus saja tidak boleh, apalah lagi yang lain yang dipastikan jauh derajatnya di bawah kedua makhluk ini. Sangat dipahami nih pengambilan dalilnya ya Pak ya. Betapa cerdasnya penulis menghadirkan supaya ringan orang berpikir, sehingga dia tidak akan terjatuh kepada, mohon maaf, permintaan, rasa takut, khauf, doa kepada orang-orang yang di bawah ini, makhluk yang di bawah kedua makhluk yang mulia ini. Bentuknya walikah, wali kutubkah, wali majdubkah, atau berbagai macam wali-wali yang dianggap mempunyai karomah, pastilah mereka di bawah makhluk ini. Bayangkan, sampai sedemikiannya syubhat mendatangi kita. Maka kita belajar akidah itu betul-betul pokok, karena ini akan menghasilkan kualitas peribadahan yang kholison min kolbi, yang itu menjadi syarat diterimanya amal. Sekali lagi, dua syarat diterimanya amal: bersih, ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, benar caranya. Dua-duanya ini harus hadir. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan ini. Mungkin sederhana Pak, ibadah kita mungkin sederhana. Kita sholat tahajud, kita sholat duha, kita sholat syuruk. Kita nggak bisa mungkin merengkuh semua jenis ibadah yang sangat banyak. Tapi kalau dua ini hadir, insya Allah kita punya hujah di sisi Allah bahwa dulu di dunia saya sudah pernah berusaha untuk memenuhi dua hal ini, yang mudah-mudahan dengan itu Allah terima kita insya Allah. Allah tidak ridho
disekutukan dengan apapun di dalam peribadahan. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Kata kuncinya adalah ma'a. Jadi di bab ini tentang mentauhidkan Allah, keywordnya adalah kata-kata ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Saya coba lambat-lambat biar bagian ini jenengan betul-betul paham. Jadi keyword di persoalan syirik adalah kata-kata ma'a. Sekali lagi, ma'a dalam bahasa kita artinya apa tadi? Bersama. Kalau begitu, orang yang menyembah selain Allah itu syirik bukan? Itu syirik, di atasnya syirik. Sementara orang-orang yang menyembah Allah bersama itu, dia mendatangkan nidan, mendatangkan andadan, mendatangkan pembanding sebagai bagian untuk pengabulan sebuah permintaan, itu yang namanya syirik. Jangan tahu nih, ada syarikat dagang. Kalau syarikat dagang berarti ada satu atau lebih orang berkumpul untuk membuat sebuah kesepakatan yang dia punya peran yang sama atau bisa jadi satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, tapi dia punya peran yang sama masing-masing. Saya dipahami. Berarti syarikat itu, syirik itu adalah mendatangkan sesembahan selain Allah bersama ketika dia menyembah Allah. Dan ini yang paling sangat banyak disalah mengerti oleh kaum muslimin, sehingga dia rela datang ke tempat-tempat keramat di dalam rangka untuk minta bantuan penghuninya dengan kata-kata sebagian begini, aghisni. Aghisni dalam bahasa Arab kalau kita artikan tolong aku. Nanti di bagian anwaul ibadah di belakang kita akan belajar jenis-jenis ibadah. Kalau dikatakan itu terkategorikan ibadah, berarti hanya boleh diberikan kepada Allah, itulah tauhid. Ada 15 nanti kita akan belajar. Di antara anwa, saya cuplik dulu di awal karena kita belajar tentang syirik di bagian ini. Anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah, di antaranya adalah ad-du'a, adalah doa. Orang mungkin berpikir di masyarakat ibadah adalah sholat, ibadah adalah sedekah, ibadah adalah berbuat baik kepada orang tua. Ad-du'a itu juga ibadah. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Muh itu dalam bahasa kita artinya sumsum, intisari. Maka dikatakan tidak ada syirik yang lebih besar dibandingkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Ini kadang-kadang nggak dipahami oleh kaum muslimin, sehingga dia mengatakan, saya nggak menyembah ke penghuni kubur kok, saya nggak menyembah orang soleh yang sudah meninggal kok, ini hanya wasilah saja yang dengan kedudukannya saya minta tolong kepada dia agar doa-doa saya dikabul. Ini justru yang namanya hakikat syirik. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sedaya, ini menjadi perdebatan di beberapa firqah di Indonesia. Maka saya menyampaikan ini juga dengan hati-hati dan insya Allah ikhlas, karena mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan umat. Mengapa? Mungkin jangan bertanya, apa sih yang menjadi motivasi saya melakukan dakwah? Tentu saja karena Allah. Yang kedua, saya berharap betul negeri ini ketika kita meninggal nanti, anak cucu kita dapat pemimpin yang baik. Bukankah kita tahu pemimpin diambil dari kebanyakan sifat kaumnya? Setuju nggih? Dalilnya sahih. Akan dikirimkan pemimpin kepada suatu kaum yang mewakili sifat umum kaumnya. Dulu waktu saya kuliah sudah resah sebenarnya dengan kondisi Indonesia. Kenapa? Begitu banyak yang namanya pacar-pacaran di mana-mana, bonceng-boncengan, orang sudah nggak bisa lagi untuk menegur.
Mengerikan sekali. Seandainya itu terus berjalan, maka yakinlah proses kehancuran negeri itu sudah sangat dekat. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Mentauhidkan masyarakat. Bukan dengan demo-demo, Pak, sebenarnya membangun sebuah negeri. Mudah-mudahan usaha kecil ini mentauhidkan masyarakat ini di setiap masjid-masjid yang dihadiri, mudah-mudahan Allah izinkan suatu ketika nanti kita mendapatkan pemimpin yang bertauhid, yang dengan itu tentram insya Allah negara. Kalau sudah hadir pemimpin apapun sifatnya, kita kan harus tunduk patuh. Ini bang, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah, patuh kepada pemerintah, walaupun sezalim apapun pemerintah itu. Tetap dipenuhi hak-haknya, kita tetap bayar pajaknya. Itu yang Rasulullah wasiatkan kepada kita. Maka kita berharap betul suatu ketika dapat pemimpin yang baik. Dengan cara apa? Seperti ini yang kita lakukan. Sebagian orang mengatakan asatid salaf itu enggak turun di jalan, enggak bergerak. Padahal gerakan yang paling utama sebagaimana dilakukan Rasulullah 10 tahun pertama asri sinin, dakwah tauhid dulu, sampailah kemudian hijrah, kemudian balik lagi dengan Fatu Mekah, kemenangan yang luar biasa. Maka Pak, saya mengajak dan berwasiat kepada jamaah seluruhnya, mari di sebagian malam kita berdoa betul agar lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita memahami betul bab ini, bab tentang tauhid. Karena seandainya kita sudah bertauhid, insya Allah Allah turunkan kepada kita semuanya menjadi keberkahan. Salah satu keberkahan adalah punya pemimpin yang baik. Seorang ulama mengatakan, seandainya saya punya doa yang pasti dikabul oleh Allah, sekali lagi, seandainya saya punya doa yang pasti dikabul oleh Allah, saya akan doakan agar pemimpin saya menjadi pemimpin yang adil. Karena maslahatnya sangat banyak. Maka di bagian malam dengan berdoa untuk pemimpin kita. Hawa nafsu kita kan inginnya komplain, ya enggak? Hawa nafsu kita inginnya komplain. Kebijakan kok begini dan begitu begini, tapi apalah kekuatan kita? Maka dengan doa insya Allah. Sekali lagi, kata kunci di dalam persoalan syirik lawannya tauhid adalah ma'a, bersama. Maka dalil yang pendek ini tolong dipahami, Pak. Ini kitab sudah sangat sederhana untuk membuat pemahaman di masyarakat. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid milik Allah, 7 anggota sujud kita milik Allah. Jadikan masjid dan anggota sujud kita untuk beribadah hanya kepada Allah tanpa membersamai Allah dengan yang lain. Jadi keywordnya itu Pak. Nah, adapun lantas di bagian mana sih kita berpotensi mendapatkan kesyirikan? Yaitu di bagian anwa'ul ibadah. Nanti di belakang kita akan terangkan. Di antara jenisnya adalah doa. Sebagaimana saya sampaikan, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu justru muhnya ibadah. Muh itu intisarinya ibadah. Bukankah sholat kita juga doa? Ini bang, seluruh bagian dari ibadah kita sebenarnya bagian dari doa. Kemudian di antara anwa'ul ibadah, jenis ibadah adalah al-khawf, rasa takut. Sebagian masyarakat mungkin mengatakan, loh, rasa takut ibadahkah? Rasa takut itu ibadah. Nanti akan diterangkan dalil-dalilnya. Kalau itu terkategorikan ibadah, berarti hanya untuk Allah. Itu yang namanya tauhid. Berarti takut itu hanya kepada siapa? Allah. Bagaimana takut ketinggian? Bagaimana takut kepada macan? Bagaimana takut kepada perampok? Itu namanya takut tobi'i, takut yang dibolehkan. Yang dimaksud takut al-khauf adalah takut dengan pengagungan. Contoh, kalau saya nggak pasang sajen di sini, maka usaha saya hancur. Itu namanya al-khauf, takut dengan pengagungan. Tapi tentu saja tidak dengan cara kayak kemarin ditendang sajennya. Itu bukannya dakwah, jadi masalah malahan. Jadi teknik berdakwah nggak begitu. Dan itu dinisbatkan kepada orang-orang yang belajar agama lagi. Karena penampilannya juga seperti itu. Sehingga saya termasuk yang kena. Jenggotan congklang tuh kayak gitu perbuatannya.
Kan mengerikan. Tentu saja dengan hikmah. Karena sekali kita mencela, maka Allah kita yang akan dicela. Kasus wayang, jenengan juga tahu toh balasannya seperti apa? Keliru sedikit saja, 4 tahun yang lalu dianggap keliru, balasannya subhanallah. Ting kayak gitu. Itu kan mengerikan. Maka sekali lagi tujuan kita belajar untuk tawadu dan menghilangkan kejahilan kita, bukan untuk berdebat, Pak, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan. Kalau sampai kita dakwah kok kemudian hasilnya akhirnya jadi berdebat, kita yang keliru. Jangan menyalahkan orang lain, kita yang keliru, kita yang harus koreksi diri. Nah, Bapak Ibu sedaya, dari sini kita berarti wajib tahu tentang jenis-jenis ibadah, dan itu dibahas nanti di usul berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang itu. Hari ini saya hanya ingin menekankan bahwa syirik itu menyembah kepada Allah, di waktu yang bersamaan kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Di antara bentuk permintaan pertolongan adalah tolong saya, bantu saya, itu minta tolong namanya. Ini yang terjadi di masyarakat. Mengambil sebagian air doa dari sebuah tempat yang dianggap keramat, yaitu yang namanya syirik. Apakah ketika ditanya mereka menyembah kepada penghuni kubur? Enggak. Mereka mengatakan saya menyembah hanya kepada Allah saja. Siapa bilang saya menyembah penghuni kubur? Memangnya wong edan kok? Kan gitu. Justru itu definisi syirik. Nah, ini yang harus dipahami betul. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini sudah dibahas di kitab tauhid. Saya hanya mengulang saja tentang bahaya kesyirikan. Ataukah masih ingat betul jenengan, Bapak Ibu sedaya? Kalau masih ingat betul, nempel betul, nggak perlu saya terangkan. Bahaya kesyirikan ada 3. Yang paling utama, masih ingatkah? Saya khawatir ini tumpuk-tumpuk nanti jenengan ini belajarnya double-double untuk apa? Baik saya ulang, karena saya yakin kalau sesepuan itu biasanya gampang lali. Wong saya yang muda saja kadang-kadang lali. Kok muda ya? 46 tahun loh saya itu, udah nggak muda lagi. Pertama, kita harus install betul. Kacamata pandang kita harus berubah. Yaitu bahwa syirik itu dosa yang paling besar sekarang. Bagaimana realitanya kita memandang di masyarakat? Seandainya jenengan ditakdir oleh Allah melihat orang lagi merampok atau lagi membunuh orang, marahkah jenengan? Marah kan pasti? Iyalah, pasti marah. Kok tegomen yo? Atau mohon maaf, mungkin jenengan ditakdir oleh Allah melihat orang sedang berzina, saudara panjenengan misalnya, naudzubillah, pasti marah kan? Pertanyaannya sekarang, zina dan merampok itu lebih besar mana dosanya dibandingkan syirik? Syirik kan? Pertanyaannya, jenengan marahkah dengan melihat kesyirikan? Ini yang sering terjadi syubhat di masyarakat. Ngopo-ngopo nih tong ngurusi sing bab koyo ngono kuwi. Justru itulah yang harus diurus pertama untuk dapat negeri yang baik. Ketika masyarakat sudah tidak syirik lagi, insya Allah keberkahan akan turun. Yang lain-lain akan mengikuti menjadi baik. Orang-orang yang benar-benar bertauhid ke masjid itu nggak disuruh. Takut atas perzinaan itu menjadi tobi'i, menjadi biasa bagi dia. Takut betul. Baik dalam keadaan banyak orang atau sedikit. Karena apa? Karena bertauhid. Karena bertauhid. Itulah mengapa syirik lawannya tauhid itu menjadi dosa terbesar, karena dia mengambil bagian yang menjadi hak utamanya Allah sebagai Rabb yang harus kita ibadahi. Mungkin jangan bertanya, kenapa menjadi bagian terbesar? Karena yang diambil itu haknya Allah. Mohon maaf,
berzina itu masih antar makhluk, antar manusia. Jenengan mengambil hak orang lain dengan mengambil barangnya masih antar makhluk. Tetapi ketika jenengan melakukan kesyirikan, ini yang diambil haknya Allah yang menciptakan kita yang paling utama, maka lahirlah dosa terbesar yang bernama syirik. Sayangnya karena kacamata kita berubah sehingga menganggap itu biasa-biasa saja, sementara yang lain-lain kita perhatikan sedemikian dahsyat. Perhatian kepada yang lain itu bagus, wajib, tapi lebih wajib lagi perhatian kita kepada keluarga kita, kepada orang terdekat kita untuk terhindar dari kesyirikan. Karena dengan itu lahir ketauhidan, yang dengan ketauhidan lahirlah kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Ini loh yang harus kita perhatikan, Pak. Jadi saya tidak hanya berharap tidak hanya berhenti ke bahwa syirik dosa besar, tapi kacamata kita pun harus berubah, bahwa kita punya effort, punya semangat, berkeringat-keringat untuk menerangkan kepada keluarga terdekat kita setidaknya bahwa jangan dekat-dekat kepada kesyirikan, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan at-tawakkul, anwaul ibadah lagi, tawakal kepada selain Allah, jangan ar-rahbah, punya rasa takut yang berlebihan kepada selain Allah. Karena kalau itu kita lakukan berarti kita sedang terjebak di dalam kesyirikan. Kadang kita tidak sadar. Saya yakin, Pak, nggak ada masyarakat yang mau syirik sebenarnya. Kebanyakan karena ketidaktahuan. Justru itulah kita berjuang di bagian ini, memberitahukan agar tolong saya wahai wali, itu syirik. Itu syirik. Kan orang menganggap, loh saya cuma minta tolong kok. Tolong itu dalam bahasa Arab doa. Yang sering digunakan adalah agisni ya Abdul Qadir Jailani, agisni ya wali fulan. Itu kalau diartikan tolong saya wahai wali, nah itu doa. Dan itu syirik terbesar dibandingkan syirik-syirik yang lain. Tidak ada syirik lebih besar dibandingkan syirik dengan berdoa kepada selain Allah. Tapi sekali lagi tetap bil hikmah. Jangan kemudian mempraktekkan di keluarga ada hajatan, mau sajian, menyenangkan tendangi, wah itu malahan bubar nanti. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Karena kita harus dengan hikmah. Ditanyakan kepada Rasulullah, ayudambi akdom, ya Rasulullah indallah, apa dosa terbesar? Ini jawaban Rasulullah. Qalu, Rasulullah berkata, antaja'alillahi nidan wa huwa khalaqak. Ini penting, Pak. Ini dalil pendek. Ini penting sekali. Tolong perhatikan betul. Antaja'alillahi nidan. Engkau mendatangkan nidan. Nidan itu pembanding. Saya tidak tahu dulu Ustaz Rosid menerangkan seperti ini atau tidak. Pembanding itu seperti jenengan naik motor, jenengan bawa barang di sebelah sini 50 kilo, jenengan supaya enggak gelewang motornya, paham gelewang ya? Diletakkan lagi 50 kilo di sebelah sini, paham ya? Sehingga motor itu berjalan lurus, sehingga yang sebelah sini seolah-olah sebanding dengan yang sebelah sini. Itu yang namanya nidan. Berarti yang namanya syirik itu antaja'alillah, engkau mendatangkan nidan, pembanding, sebagai pembandingnya Allah. Wa huwa khalaqak, sementara engkau tahu bahwa Allah yang menciptakan kita. Coba di sini dipahami, Pak. Wa huwa khalaqak. Kita kan sadar nggih, Pak nggih, bahwa yang menciptakan kita itu Allah, betul tidak? Sadar sepenuhnya nggih. Tidak ada zat lain yang ikut-ikutan menciptakan kita. Sepaham? Sepaham nggih? Atas alasan inilah kemudian syirik menjadi dosa terbesar. Karena apa? Karena yang mencipta kita itulah yang harus kita sembah. Paham nggih? Seandainya sekarang ada zat lain, nabi atau malaikat atau apapun yang ikut-ikutan menciptakan kita, wajib pula kita menyembah dia. Faktanya kan tidak demikian. Karena Nabi Muhammad SAW yang menciptakan Allah. Dari apa? Dari tanah nggih? Dari tanah nggih? Ini saya katakan ini karena penting, karena ada di masyarakat berkembang tentang Nur Muhammad yang mendahului Adam. Adam juga maharnya katanya pakai Nur Muhammad.
dalilnya jelas dhaif. Yang diciptakan dari nur siapa? Malaikat. Ini subhanallah. Sekarang itu subhat di masyarakat itu luar biasa. Luar biasa. Karena kalau kesalahan di sini itu nanti rentetannya juga ke masalah tauhid, kemana-mana, nggak karu-karuan. Maka tolong betul-betul dipahami betul bagian ini. Antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mendatangkan nidan. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan andadan. Engkau mendatangkan yang semisal Allah sebagai pembandingnya Allah. Itulah kejahatan yang paling luar biasa. Sementara kita tahu wa huwa khalaqak. Dialah Allah yang menciptakan kita. Tolong bagian ini disadari betul, Pak. Karena kalau bagian ini sadar, jenengan akan ibadah itu tentrem luar biasa. Salat jenengan jadi berkualitas, sedekah kita menjadi berkualitas karena total karena Allah saja. Saya nggak butuh kok pengakuan dari selain Allah. Jenengan sedang merayu Allah, saya tidak sedang merayu yang lain. Paham ya, Pak? Ini yang namanya mentauhidkan. Ini yang namanya mentauhidkan. Maka sekali lagi, syirik menjadi dosa terbesar karena mengambil hak yang paling utama, haknya Allah sebagai Rabb yang harus diibadahi. Di dalam syarahnya saya bacakan sedikit tentang beberapa kisah. Di antaranya adalah seorang anak yang diurus sejak hamil, kemudian dia terlahir, diurus, disusui 1-2 tahun, kemudian TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dibiayai, kadang-kadang sampai harus jual tanah kalau di kedokteran mungkin. Terus begitu sampai kemudian dia dewasa, jadilah dia seorang dokter yang terkenal, kemudian dia praktek, dia menjadi orang kaya raya, kemudian dia datang ke rumah mengatakan, "Bu, sekarang saya punya ibu baru. Nggak kalah cantik sama sampean. Saya juga berbakti sama dia, ibu kos." Kira-kira si ibu aslinya ini marah nggak? Marah lah. Yang hamil dia, yang menyusui dia, yang mati-matian membiayai dia, tiba-tiba dia memberikan baktinya kepada ibu yang lain. Mengerikan kan? Demikianlah nidan. Itulah nidan. Sebagai gambaran yang paling mudah bukan dengan pahami. Maka sekali lagi, kecelakaan pertama seseorang yang terjebak di dalam kesyirikan adalah dia melakukan dosa terbesar, yang berarti segala macam 99 jenis dosa di dalam kitab Al-Kabair itu semuanya di bawah ini. Meskipun syirik kecil tetap lebih besar dari dosa yang paling besar. Orang yang melakukan kesyirikan tidak keluar dari neraka jahanam ketika dia mati dalam kondisi syirik. Orang membunuh 100 orang pun berpotensi untuk diampuni oleh Allah. Kalau diampuni berarti nggak disiksa, Pak? Nggak disiksa. Atau kalaupun disiksa, dia tidak kekal, dia akan keluar dari neraka jahanam. Tapi tidak dengan syirik. Bayangkan, dengan pengetahuan ini harusnya kita tahu, kacamata kita total berubah kepada anak-anak kita. Anak kita salah di bagian-bagian yang lain mungkin masih kita oke lah. Tapi kalau keliru di akidah ini, bubar. Jenengan meninggal dunia, siapa yang doain jenengan? Coba, kalau anak kita bubar di bagian itu, maka sekali lagi, saya berwasiat betul di bagian ini. Doa kita apa? Robbi wajnubni wabaniya anak budal asnam. Tolong dihafal doa ini. Tolong dihafal. Karena doanya Nabi Ibrahim yang doa yang sangat agung. Baru satu kok udah jam 6:04. Subhanallah. Kadang-kadang begitu saya sebenarnya berusaha menerangkan 3 dalil ini. Tapi waktunya sudah habis nggih? Sudah habis belum? Belum? 5 menit lagi? 10 menit insya Allah nggih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dalil pertama adalah syirik dosa terbesar. Tolong ini dipahami. Saya nggak menghadirkan dalil-dalil panjang supaya apa? Supaya jenengan juga menerangkannya bisa. Ini harapan saya nggih. Ini orang bahasa Arab minimal jenengan bisa mengatakan, oh dosa besar karena di haknya Allah yang paling besar. Yang kedua, bahwa kita mendatangkan nidan. Antaj'alillahi nidan wa huwa khalaqak. Tapi saya kira dihafal juga nggak sulit nggih, pendek sekali.
Pak Pardi yang berencana untuk kondur ke Padang untuk berdakwah harus hafal yang kayak gini Pak Pardi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Sekali lagi, dengan ini kacamata kita rubah ya Pak. Mulai sekarang jenengan kalau melihat dakwah bagian ini yang harusnya dengan tekan betul. Yang lain-lain mengikuti, karena kebaikan-kebaikan yang lain itu lahir dari ini. Dan ini menjadi bekal kita puasa besok. Jangan melakukan segala sesuatu dalam rangka tidak mentauhidkan Allah. Yang tadi saya sebut diantaranya kita berdoa, kita tawakul, kita rohbah, kita al-khauf, semuanya itu hanya untuk bagiannya Allah. Karena kaidahnya segala sesuatu yang terkategorikan ibadah atau dinamai ibadah, maka dia haknya hanya untuk Allah. Yang sementara di masyarakat mereka mengetahuinya hanya sholat saja yang ibadah, dzikir saja yang ibadah, padahal bagian-bagian yang sebutkan tadi adalah ibadah. Yang kedua, ini juga sudah harus dengan pahami betul, seseorang yang meninggal dalam keadaan syirik, beda dengan orang meninggal pernah syirik. Segera dibedakan Pak. Orang meninggal pernah syirik sudah tobat, matikah dia kemudian dalam kondisi syirik? Tidak. Ada orang, wah aku ketua NDP ini biasa nyang dukun, biasa minta-minta kepada kubur. Kalau dia sudah bertobat, maka dia sudah diampuni oleh Allah. Maka mudahnya Allah, Masya Allah. Allah kita tuh maha pengampun. Tapi kalau dia lagi melakukan kesyirikan, kok dia mati, fayamut, maka fahuwa kafir. Dia dalam kondisi di dalam kekafiran. Yang berarti dia di neraka jahanam selama-lamanya. Pak, Bu, saya kalau melihat seperti ini tuh kadang-kadang, kalau oke lah kalau lihat orang non muslim, iyalah. Saya sering mengatakan kita diperlihatkan oleh Allah penduduk neraka jahanam yang berjalan-jalan di dunia, ya enggak? Pertanyaannya, kalau saudara kita yang muslim kemudian berbuat kesyirikan, alangkah perih hati kita kalau kita enggak mengingatkan, ya enggak? Saudara kita terdekat, ternyata dia masih melakukan hal-hal yang semisal ini. Itu perih rasanya. Ini yang saya katakan kita harus punya ghirah untuk menyampaikan kepada mereka. Tolonglah dia. Makanya Pak, saya sering mengatakan di samping berdakwah, tolong doa. Doa. Jenengan kan punya target tentu saja. Setelah seperti ini, jenengan punya kewajiban dakwah kan? Di bagian pertama kita sudah belajar, kita punya kewajiban dakwah untuk keluar dari kusur. Gitu. Punyailah target. Saudara terdekat, doain dia, doain. Ingat loh Pak, kita berdakwah itu kita tuh harus tahu target akhirnya tuh apa sih? Saya ingin dia bertauhid itu. Sehingga kita di sebagian sujud kita, ya Allah, saya mohon kepada Engkau si fulan dapat hidayah, begitu sebelum jenengan berdakwah. Demikian juga insya Allah yang saya lakukan. Sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan dibantu oleh Allah. Apa sih kita? Seberapa ilmu kita? Kalau kita mendoakan dia dulu, insya Allah dibantu oleh Allah. Sehingga targetnya tercapai. Apa dalilnya? Surat yang sudah sangat terkenal gimana? Surat An-Nisa ayat ke 48. Masih ingat nggih? Masih ingat nggih? Saya kata-kata masih ingat biar jenengan tiba-tiba mereplay lagi ke apa yang disampaikan oleh Ustaz Rosyid hafizallahu taala. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni ayyusyraka bih, dosa kesyirikan. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna dzalik lima yasha, apa-apa dosa selain syirik ketika Allah menghendaki. Sekali lagi, kalau diampuni berarti nggak perlu disiksa Pak. Kalau nggak diampuni masuk neraka dulu tapi tetap keluar. Dosa-dosa selain syirik itu tetap diampuni. Maka 73 golongan di dalam agama Islam nanti itu kan finar yang 72. Finar itu maksudnya bukan finar kholidina fiha, bukan finar selama-lamanya, bukan. Yang dimaksud satu golongan itu yang tidak sempat mampir neraka, ahlu sunnati wal jamaah, yaitu langsung ke surga. Yang kalaupun dia punya dosa diampuni. Pak, dipahami ya? Jadi pelaku bid'ah itu masih mungkin masuk surga ketika dia punya la ilaha illallah. Maka saya katakan, menyampaikan ilmu jangan keras-keras. Jangan keras-keras, enggak perlu kita keras-keras banget, enggak perlu. Karena apa? Kita tahu setiap yang mempunyai la ilaha illallah
pasti akan masuk surga walaupun kecil sekali. Sekali pahami nggih? Maka di sini dikatakan yang enggak diampuni itu dosa syirik. Selain itu diampuni. Kalau diampuni berarti sudah tidak diazab lagi atas dosa itu. Itu namanya diampuni. Kalau enggak diampuni, ya dikumbah dhisik. Sekali dipahami nggih? Dan syirik ketika dia mati enggak diampuni. Nah, ini kan bahaya sekali. Nek kepeksone jenengan mohon maaf ngambil barang orang lain karena sebuah kebutuhan yang teramat sangat, kemudian jenengan meninggal dalam kondisi itu, belum dikembalikan haknya, mungkin jenengan tetap akan ditemukan di kontoro dengan orang yang diambil haknya, tapi kan mungkin menjadi pengampunan. Bisa saja Allah berikan hati kepada yang kita ambil barangnya untuk memaafkan kita, dan saya yakin itu. Ini bukan ngajari utang nggak dibayar gitu. Kalau utangnya yang wong beriman ki insya Allah rampung nang kontoro. Karena apa? Dia akan diperlihatkan rumah yang sangat indah. Dia bertanya, ya Allah, itu rumahnya Nabi siapa? Itu rumah bagi orang yang mau beli. Siapa yang mau beli? Yang menyelesaikan hutang saudaranya. Ayo saya pilih itu. Nek wong beriman. Nek wong ora beriman, dhewe kurang. Saya minta pahalamu. Nek ora cukup, dosaku tok tanggung. Nah, ini kan mengerikan. Sekali lagi, jadi bagian yang kedua adalah syirik, dosa yang tidak diampuni. Cukup bagi kita betapa mengerikannya dosa syirik. Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillah niddan, dalam kondisi dia sedang menyeru kepada selain Allah bersamaan nidan, bersamaan dengan pembanding bagi Allah, maka daholan nar, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Wa qultu, dan Rasulullah berkata, ana man mata'u lillah, dalam kondisi dia menyembah kepada Allah saja tanpa menghadikan nidan, maka daholal jannah. Sesederhana itu dalam hal ini. Maka sekali lagi, bagian-bagian anwa'ul ibadah tolong diperhatikan betul. Tidak dibagi ini, insya Allah nanti di bagian tersendiri ada memang bagian di subbab usul salasa itu membahas tentang anwa'ul ibadah. Yang ketiga, seseorang yang melakukan kesyirikan, bahkan Nabi sekalipun, semua amal baiknya gugur. Hajinya hilang, sholatnya hilang, sedekahnya hilang, berbuat sama istri yang baik hilang, berbuat sama anak hilang, membiayai anak, semuanya hilang. Mengerikan sekali toh ini. Jadi di antara ancaman atas dosa syirik adalah seluruhnya hilang walaupun dia seorang nabi. Bayangin, nabi nggak mungkin syirik, tapi yang dihadirkan di dalam Al-Quran di antaranya adalah khitab. Khitab itu tujuan perkataan ayat itu kepada nabi. Nabi saja diancam. Kata Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takuna minal khasirin. Seandainya engkau para nabi melakukan atau berbuat syirik, lain asrokta layah baton amaluka, maka seluruh amalmu hilang dan pasti kau akan menjadi orang yang merugi. Ini nabi yang diancam seperti ini, apalagilah kita. Maka cukup 3 dalil ancaman ini kepada kita sebagai bagian agar kita tahu ini yang harus punya porsi besar, yang Rasulullah sendiri pun berdakwah selama 10 tahun hanya itu saja, hanya ini saja 10 tahun Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan dianggap enteng di bagian ini. Saya kalau nerangin ini sampai kemeringet. Hari ini pun sampai kemeringet karena ikut rasanya bermain, karena begitu banyak orang yang masih meremehkan bagian ini sampai dikatakan ya wong salaf ki opo ora melu benak-benak kene goro mung cerita tauhid tok. Padahal ini yang paling penting yang akan melahirkan seluruh kebaikan-kebaikan yang lain. Maka sekali lagi di antara desain besar yang jenengan ngaji seperti ini adalah ikut memperbaiki negeri kita tercinta supaya tetap aman, tentram, anak cucu kita bertauhid, mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, ini yang disampaikan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan doa menjelang puasa jenengan amalkan. Ini menjadi bagian salah satunya. Mudah-mudahan kita Ramadan dalam kondisi diterima oleh Allah seluruh amal. Saya tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.